Halo, selamat datang di sesi penjelasan visual kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana nasibnya kalau rumah masih KPR tapi mau dijual? Nah, ini dia panduan lengkap cara take over yang aman buat Anda. Hari ini kita bakal bedah tuntas mekanika rumit di balik pemindah tanganan kredit properti. Tujuannya cuma satu, supaya Anda nggak kehilangan nilai investasi sedikit pun. Kita bakal pakai data nyata, landasan hukum, dan struktur perbankan real buat membedah ini semua. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke inti permasalahannya ya. Di satu sisi, ada pemilik rumah yang lagi butuh likuiditas alias dana segar cepat. Mungkin karena arus kas lagi mampet. Terus, di sisi lain, ada pembeli cerdas yang lagi ngincar rumah di pasar sekunder. Alasannya masuk akal banget, lingkungannya udah jadi, dan seringkali dapat harga di bawah pasar. Nah, titik temu inilah yang memicu transaksi yang biasa kita sebut take over KPR. Tapi, pertanyaan besarnya, gimana sih cara eksekusinya biar kita nggak malah nyebur ke sengketa hukum? Nah, buat menjawab itu, kita udah susun 6 tahapan penting. Mulai dari dinamika takeover KPR, bahaya operan bawah tangan, proses resmi perbankan, biaya dan penalti, skor kredit SLIK OJK, sampai mitigasi dan tips keamanan. Bagian pertama, dinamika takeover KPR, memahami dasar-dasar pasar. Coba perhatikan dinamika pasarnya. Biasanya, penjual itu inisiatif nawarin take over karena pengen kabur dari lonjakan tajam cicilan bulanannya. Ini kejadian waktu masa promo bunga fixed rate mereka habis, terus KPR-nya berubah jadi floating rate. Tiba-tiba cicilan meroket kan, ancaman gagal bayar pun ngintip di depan mata. Nah, dari kacamata pembeli, ini juga langkah yang logis banget. Mereka bisa langsung nempatin rumah tanpa harus nunggu proses pembangunan bertahun-tahun, plus ini juga jadi strategi jitu buat lindung nilai dari inflasi harga properti. Simbiosis mutualisme banget kan? Betul, tapi cuma kalau dilakuin dengan cara yang benar. Lanjut ke bagian kedua, bahaya operan bawah tangan, spekulasi berisiko tinggi. Secara garis besar, Anda punya dua pilihan jalan nih. Pertama, lewat proses resmi perbankan. Emang sih kelihatannya ribet, tapi ini ngasih kepastian hukum yang super kebal. Pilihan kedua, dan ini yang sering banget kejadian, adalah metode bawah tangan. Di sini, bank sama sekali nggak tahu kalau Anda lagi ngambil alih rumah itu. Kenapa cara ini populer? Ya karena nggak butuh appraisal atau cek kredit yang panjang. Tapi serius deh, coba kita lihat harga mahal yang harus dibayar buat kemudahan ini. Kalau Anda sebagai pembeli nekat milih rute bawah tangan, perhatikan rantai reaksi yang mengerikan ini. Karena nama di sertifikat dan di sistem bank itu masih nama si penjual, bayangin kalau tiba-tiba penjualnya bangkrut atau gagal bayar utang-utang lain mereka. Bank punya hak prerogatif penuh buat menyita properti itu. Bank nggak bakal peduli Anda udah bayar cicilan tiap bulan ke si penjual, karena secara hukum, Anda itu bukan pihak yang diakui. Hasil akhirnya, Anda bakal diusir paksa. Uang muka, biaya renovasi, sampai semua cicilan yang udah disetor bakal lenyap nggak bersisa dalam sekejap. Skenario mimpi buruknya nggak berhenti di situ. Coba bayangin kalau si penjual tiba-tiba meninggal dunia. Secara hukum, aset itu otomatis jatuh ke ahli warisnya. Dan mereka berhak dong nuntut balik rumah itu dari Anda. Bahkan yang lebih gila lagi, ngalihin jaminan kredit tanpa izin bank itu sebenarnya tindak pidana loh. Penjual bisa kena pasal penggelapan, dan Anda sebagai pembeli bisa terseret kasus penadahan aset ilegal. Oh ya, kalau Anda mikir pakai jasa notaris buat bikin akta bawah tangan itu aman, Anda salah besar. Notaris cuma ngikat kesepakatan antar individu, sama sekali nggak membatalkan hak absolut perbankan. Masuk ke bagian ketiga, proses resmi perbankan, jalur hukum yang aman. Supaya terhindar dari bencana tadi, ini dia 5 langkah peta jalan resmi Anda. Dimulai dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terus, bank bakal ngelakuin reappraisal atau penilaian ulang aset. Abis itu, komite analis bank bakal nilai resiko kredit si calon pembeli secara menyeluruh. Kalau lolos, bank bakal terbitin surat persetujuan, lalu kita masuk ke tahap eksekusi. Nah, di tahap inilah keajaibannya terjadi. Sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional bisa secara sah dibalik nama jadi nama Anda. Mau ada sengketa waris atau ancaman sita dari pihak penjual di masa depan, udah ketutup rapat selamanya. Sekarang, bagian keempat, biaya dan penalti. Restrukturisasi finansial. Pastinya ada urusan pajak yang mengikat transaksi ini. Sebagai pembeli, Anda harus siapin dana buat bayar BPHTB ke pemerintah daerah. Perhitungannya gampang kok. Nilai transaksi dikurangi nilai tidak kena pajak, terus dikali 5%. Nah, buat si penjual juga nggak lepas tangan. Mereka wajib nyetor pajak penghasilan final sebesar 2,5% dari nilai transaksi bruto. Di luar urusan pajak, pihak pembeli juga wajib nanggung biaya notaris, yang biasanya sekitar 1% dari transaksi. Terus, ada juga biaya administrasi buat mutasi atau balik nama sertifikat di BPN.
Pihak pertanahan pakai perhitungan algoritmik khusus yang didasarkan pada zona nilai tanah buat nentuin secara pasti berapa besaran biaya legalnya. Tapi hati-hati, ini nih biaya tersembunyi yang sering bikin jantungan. Penalti pelunasan dipercepat. Logikanya gini, kalau Anda mindahin KPR ke bank lain, bank awal kehilangan proyeksi pendapatan bunga mereka buat belasan tahun ke depan. Jadi wajar kalau mereka minta kompensasi berupa denda dari sisa utang pokok. Persentasenya beda-beda, ada yang patok flat di angka 3%, tapi ada juga yang jauh lebih tinggi kalau Anda mutusin KPR saat masa promo fixed rate masih jalan. Makanya, dari awal harus dirundingin dengan tegas, siapa yang bakal nanggung denda ini, pembeli atau penjual? Kita sampai di bagian kelima, skor kredit SLIK OJK, epicentrum evaluasi resiko. Walaupun uang Anda banyak, sukses enggaknya takeover ini sangat bergantung sama SLIK OJK yang dulu kita kenal sebagai BI checking. Sistem ini sensitif banget. Kalau cicilan Anda, entah itu kartu kredit, motor, atau pinjaman lain, telat sampai 91 hari aja, skor Anda langsung terjun ke peringatan kritis. Lewat 120 hari, udah pasti masuk zona merah alias blacklist. Kalau analis bank lihat skor jelek ini, pengajuan takeover Anda pasti ditolak mentah-mentah. Solusinya, Anda harus lunasin tunggakan itu dulu, terus sabar nunggu masa pemutihan minimal 30 hari sampai nama Anda benar-benar bersih lagi di sistem. Terakhir, bagian keenam, mitigasi dan tips keamanan, mengungkap nilai tersembunyi. Nah, ini rahasia penting buat pihak penjual, dengerin baik-baik ya. Waktu awal akad KPR, Anda kan diwajibkan bayar lunas asuransi jiwa dan kebakaran untuk tenor panjang, katakanlah 20 tahun. Kalau Anda lakuin takeover di tahun kelima, berarti masih ada sisa premi 15 tahun dong. Nah, sisa ini disebut unearned premium, dan dananya sama sekali nggak hangus. Anda punya hak legal buat minta refund atau pencairan sisa dana itu ke pihak asuransi. Tapi ingat, ini nggak cair otomatis. Anda harus proaktif ngajuin klaim sebelum proses pembiayaan benar-benar ditutup sama bank. Lumayan banget kan buat nambah likuiditas? Sekarang, tips krusial buat pembeli. Selalu ada kemungkinan bank nolak pengajuan takeover Anda secara sepihak. Entah karena sisa tenornya kependekan atau ada selisih besar antara harga jual dengan taksiran bank. Biar aman, jangan pernah mau transfer uang muka tanpa adanya akta perjanjian yang mencantumkan klausul pengembalian bersyarat. Klausul ini penting banget karena secara hukum bakal maksa penjual buat balikin uang muka Anda 100% kalau bank nolak prosesnya. Ini bakal menyelamatkan Anda dari drama sengketa yang bikin pusing. Mengacu pada sumber materi kita, kesimpulannya sangat tegas. Memaksakan takeover secara bawah tangan tanpa bank itu ibarat main-main sama bom waktu. Ini bunuh diri secara finansial dan hukum. Rute resmi perbankan mungkin emang butuh modal dan waktu lebih di awal. Tapi, imbalan yang Anda dapatkan adalah imunitas hukum yang absolut seumur hidup. Jelas sepadan kan? Sebagai penutup, coba tanyakan ini pada diri Anda. Apakah Anda siap mengamankan imunitas hukum absolut untuk properti Anda? Atau Anda masih rela bertaruh di jalur bawah tangan yang penuh risiko? Membangun aset itu harus selalu jalan beriringan dengan melindunginya. Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan visual ini. Semoga wawasan tadi bikin Anda makin cerdas ngambil keputusan finansial. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di panduan berikutnya.